Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan jatah umur untuk lebih memaksimalkan amal, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik? Semoga Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita, ya, melimpahkan keberkahan kepada kita, sehingga kita lebih mampu lagi untuk lebih memaksimalkan amal, iman dan takwa kita. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak ingin sedikit bertausiah mengenai sebuah kisah, ya, akan diawali dengan sebuah kisah yang mana kisah ini pernah diungkapkan oleh beberapa orang. Mohon disimak ya kisahnya. Pada zaman dahulu ada seorang yang dia itu dijatuhi oleh seorang dokter, ya, mempunyai penyakit lumpuh, ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Bahkan dokter sudah angkat tangan, dia sudah tidak mampu lagi untuk menggerakkan tubuhnya. Bahkan keluarganya pun sudah tidak mampu lagi untuk mengobati orang tersebut, ya, keluarganya tersebut. Kalau kita bilanglah anak laki-laki tersebut, ya, tidak bisa berjalan kembali, tidak bisa menggunakan badannya kembali karena penyakit yang tidak diketahui. Sakitnya lumpuh, ya, tidak bisa bergerak. Dan kesehariannya itu adalah dia diam di kamar, ya, tidak bergerak, diam di kamar, ya, karena diponis tidak bisa bergerak, lumpuh. Namun suatu ketika dia sedang duduk di kamarnya, ya, jatuh seekor kalajengking di atas kepalanya, ya, jatuh kalajengking yang beracun, ya, jatuh di atas kepalanya. Karena dia tidak bisa bergerak, lumpuh, ya, dia tidak bisa menghindarkan kalajengking tersebut, ya, sehingga kalajengking tersebut, ya, menggigit, ya, kepalanya beberapa kali. Kalau kita mah disengat, ya, oleh badannya yang beracun, ya, beberapa kali sampai dia kejang-kejang tubuhnya. Dan pada akhirnya ada suatu keajaiban yang luar biasa, ya, yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia, ya, namun merupakan suatu karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut, yaitu badannya, ya, kembali sehat kembali, ya, kembali sehat, ya. Dia bisa bergerak, yang tadinya lumpuh dia kembali lagi, ya, bisa berjalan. Dia berjalan-jalan di kamarnya, ya, berjalan-jalan di kamarnya. Orang tuanya tidak tahu, keluarganya tidak tahu, sampai dia keluar dari kamar, kemudian dia datang ke keluarganya, sampai keluarganya kaget banget lihat, ya, dia bisa berjalan, ya. Menurut dokter dia
tidak bisa berjalan lagi, lumpuh. Namun kuasa Allah, ya, kuasa Allah, sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Apa yang Allah kehendaki, ya, pasti terjadi, ya. Kehendak manusia tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah, ya. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Setiap penyakit yang menimpa seluruh umat manusia atau menimpa diri kita, pasti itu ada penawarnya. Seberapa parah pun itu, pasti ada penawarnya, ya. Ada penawarnya. Bahkan Allah akan menyembuhkan kita dengan jalan yang kita tidak pernah duga, ya. Seperti layaknya orang ini, kata dokter dia tidak akan sembuh-sembuh, lumpuh terus selamanya, ya. Tapi apa yang Allah kehendaki, ya, tidak pernah diketahui oleh manusia, namun itu baik bagi diri manusia. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, terkadang kita menyangka Allah, ya, dengan tidak baik, ya, diberikan penyakit sama Allah, lalu kita menyangka Allah tidak baik kepada kita. Padahal sebenarnya di balik semua itu Allah menyimpan kebaikan kepada kita, ya, menyimpan kebaikan kepada kita, menyimpan skenario terbaik bagi diri kita agar kita menjadi orang yang lebih bersyukur, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja untuk tausiah pada hari ini. Dicukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.